Salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, ketika kita telah memuji nama Tuhan dan berdoa, kini kita akan masuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hosea, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kerajaan surga, siapkan hati dan pikiran kami, dan berilah Roh Kudus Tuhan, supaya Bapak, Ibu, dan Saudara anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan boleh mendapatkan kekuatan dan pengertian daripada firman Tuhan, untuk mereka memperlakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan, dan terus melaksanakan kesetiaan itu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, supaya hamba menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan berdiri. Kita membaca firman Tuhan, Hosea pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari Bapak, Ibu juga membaca di rumah. Dengan judul diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinar, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku akan membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau, sebab 5 orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dalam tema renungan pada ibadah keluarga saat ini adalah kasih Tuhan sepanjang masa. Kasih adalah kata yang sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan dari mulut bibir kata kita. Kelihatannya kasih itu mudah untuk dikatakan, mudah untuk ditulis, mudah untuk didengarkan. Tetapi kita bisa melihat bahwa untuk mempraktekkan kasih itu tidak semudah dengan apa ketika kasih itu keluar dari mulut bibir kata kita, ketika kasih itu kita tulis, dan juga ketika kasih itu kita dengar. Dalam mempraktekkan kasih itu sungguh sangat tidak mudah. Ada orang melakukan kasih hanya ketika orang itu telah terlebih dahulu mendapatkan kasih dari orang lain, baru dia melakukan kasih tersebut. Kalau orang lain tidak pernah melakukan kasih kepadanya, berbuat baik kepadanya, dia juga tidak akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ada juga orang yang melakukan kasih hanya sebatas kepada sahabat, kepada orang tua, atau kepada anak, atau kepada orang yang dia senangi atau dia sukai. Nah, kalau kita banyak melihat hal-hal demikian, bahkan kita sendiri yang mempraktikkan hal demikian, apakah kasih seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan? Bagaimana menurut Tuhan
yang Tuhan tuliskan lewat hamba-hambanya berbicara tentang kasih dalam firman Tuhan yang ada. Kasih Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melihat kasih yang sesungguhnya itu lewat pembacaan kita yang pada saat ini mengajar kita sangat penting bicara tentang kasih Allah. Dalam kitab Hosea pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang kelima, ini merupakan pembacaan yang masih ada kaitan dengan pembacaan kita pada khotbah hari Minggu tentang Hosea pasal yang pertama. Di sini ditampilkan lagi bahwa Allah menyuruh Hosea pergi lagi mengawini perempuan Sundal, ya. Dan kita bisa melihat ketika itu dilakukan oleh Hosea, di sini juga disampaikan bahwa Allah juga tetap mencari umatnya. Namun kita bisa melihat gambaran dalam kehidupan Hosea, walaupun Hosea di situ kawin dengan perempuan Sundal, dikatakan Hosea tetap mengasihi perempuan tersebut, walaupun perempuan itu berselingkuh, bersinah dengan laki-laki lain. Nah, inilah yang mau ditunjukkan Allah terhadap umat Israel. Allah datang juga untuk mencari, menemukan umat Israel seperti gambaran dalam kehidupan Gomer. Walaupun Israel sudah seringkali melakukan perselingkuhan, menyembah ilah-ilah lain, tetapi di sana disampaikan Allah tetap mencari mereka, bahkan tidak hanya itu, mencintai atau mengasihi mereka. Itu bisa kita temukan tadi di dalam ayat yang kedua. Di situ disampaikan oleh Allah, lalu aku akan membeli dia mengaku dengan bayaran 15 yang ada. Tetapi kita bisa melihat yang terlebih di dalam ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis, tetapi dia tetap mencintai mereka. Ayat pertama, ayat yang kedua, kita bisa melihat kalau kita baca secara utuh di sana luar biasa, ya. Allah tetap mencintai umatnya, yakni Israel. Dia menginginkan umat Israel untuk berpaling, untuk kembali kepada Dia, untuk meninggalkan ilah-ilah lain dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat keempat dikatakan Israel mengalami kesepian. Tidak ada pemimpin, tidak ada raja, tidak ada penguasa yang memimpin mereka. Walaupun mereka datang menyembah Allah dengan membawa korban persembahan, tetapi tidak ada yang menuntun, tidak ada yang memimpin mereka, sehingga apa yang mereka lakukan terasa hampa. Ada kesia-siaan. Mereka melakukan dengan sendiri, dengan tidak adanya tuntunan, bimbingan dari pemimpin hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Namun walaupun demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ayat yang kelima mengajari kepada kita, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka, dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Allah membiarkan mereka melakukan peribadahan dengan sendirinya. Tidak ada mereka merasakan kekuatan kuasa dari Allah yang menerima peribadatan yang dilakukan oleh mereka, apalagi persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan. Allah melakukan hal demikian supaya mereka menyadari bahwa dengan tiadanya Allah dalam hidup mereka, mereka tidak punya kekuatan. Mereka tidak sanggup melakukan hal itu, dan percuma mereka melakukan peribadatan kalau Tuhan tidak bersama dan menerima peribadatan atau persembahan mereka. Itulah sebabnya disampaikan di sini, dengan keadaan kondisi yang sepi, tanpa tuntunan dan tanpa berkat dari Tuhan, disitulah Israel akan berbalik, kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan gemetar,
atau dengan merasa takut, hormat kepada Tuhan, dia menemukan kembali kebaikan atau melihat perbuatan ajaib Tuhan yang akan kembali menuntun, membimbing mereka sehingga mereka kembali merasakan damai sejahtera, merasakan kenyamanan, ketentraman yang sudah cukup lama tidak mereka merasakan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, poin apa yang harus kita bisa melihat dalam hal ini? Poin yang harus kita bisa melihat di sini, yang pertama, ya, bagaimana ketika orang yang kita cintai, ketika orang yang kita sayangi sudah tidak peduli lagi dalam diri kita, sudah acuh, sudah tidak memperhatikan kita. Kita merasakan dalam kehidupan ini menjadi hampa. Ketika kita berada di dalam kondisi yang terpuruk, misalnya saja ketika kita berada dalam sebuah pergumulan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, bahkan juga ketika kita mengalami sakit penyakit, kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan, dan apapun dan sebagainya, kita ada di dalam kesendirian. Tidak ada orang lain yang mendampingi, tidak ada orang lain yang menolong, tidak ada orang lain yang juga menyatakan kasih kepada kita. Bagaimana perasaan kita? Pasti kita akan sangat sedih, pasti kita akan menangis, karena tidak ada orang lain yang mau bersama-sama dengan kita membantu, memperhatikan, dan acuh terhadap kita. Itu terjadi karena juga selama ini pun juga kita tak acuh kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita acuh tak acuh kepada suami kita. Kita acuh tak acuh tidak peduli kepada istri kita. Kita acuh tak acuh kepada anak-anak kita. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, dengan kepentingan diri kita sendiri. Ketika orang-orang yang kita cintai datang untuk juga perlu untuk kita sayangi, untuk datang kepada kita di dalam mendampingi, menolong kehidupan kita, kita tidak peduli. Kita menganggap kita mampu, kita kuat, dan tidak membutuhkan orang lain. Namun ketika mereka meninggalkan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sendiri baru di situ kita merasakan, oh iya, bahwa betapa berharganya, betapa pentingnya, betapa bernilainya saat ada orang yang kita cintai, suami atau istri dan anak-anak itu ada di dekat kita, sehingga kita bisa berbagi persoalan, sehingga kita bisa ditopang oleh mereka. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Israel, di mana pernah diacuhkan oleh Allah karena dosa, dan mereka telah membelakangi dan meninggalkan Allah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dari poin ini kita harus belajar mulai saat ini. Jangan kita hidup untuk hanya memikirkan diri kita sendiri, untuk hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Kita harus tetap menganggap orang-orang lain di sekeliling kita itu sangat berharga, sangat bernilai. Siapapun mereka, suami kita, istri kita, anak-anak kita, rekan sekerja kita, rekan sepelayan kita, dan siapapun juga, apalagi juga Tuhan yang harus kita utamakan dalam kehidupan ini. Jangan pernah kita cuekin akan segala firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan begitu sayang kepada kita, menuntun dan membimbing dan menegur kita untuk tetap menjadi anak-anaknya untuk diberkati, mari dengarkanlah panggilannya, lakukanlah firman-Nya dengan baik. Begitu juga kita lakukan terhadap kepada keluarga kita. Kita sayangi mereka, kita cintai mereka, karena mereka juga mencintai kita dan akan belajar mencintai kita ketika melihat cinta yang kita berikan kepada mereka. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bicara tentang kasih Allah sepanjang masa. Mari kita menyatakan kasih itu juga kepada Allah. Matius pasal 5 ayat 34, ayat 35 sampai dan seterusnya. Di sana disampaikan kepada kita, Matius pasal 22 maksudnya. Di sana disampaikan
kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesama. Kalau kita sungguh-sungguh dengan tekun memberikan jiwa raga kita mengasihi Tuhan, apapun itu kepada Tuhan, tentu kita akan mengasihi sesama kita. Jadi teruslah setia hanya kepada Tuhan, beribadahlah hanyalah kepada Tuhan. Jangan pernah menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengkhianati kasih Tuhan yang selama ini kita terima. Selama kita hidup, hanya kasih Tuhan yang kita terima. Itu juga yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Walaupun sesama kita pernah menyakiti kita, pernah juga membuat kita tidak senang, tetapi kita harus menyayangi mereka. Kita tidak boleh membalas apa yang mereka lakukan yang jahat terhadap kita. 1 Yohanes pasal yang keempat juga ayat yang ke-7. Mari saya mengajak kepada kita semua, kita membuka bersama-sama 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. Di sana disampaikan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Bahkan Matius pasal 5 ayat 44 mengatakan, di situ dikatakan, berdoalah untuk musuhmu. Bahkan mereka yang menganiaya kamu, kamu harus berdoa bagi mereka. Tetaplah kasih mereka, siapapun mereka yang telah berbuat kepada kamu. Bahkan tidak hanya berdoa, di situ juga di dalam firman Tuhan 2 Timotius pasal 3 ayat 16, ketika disampaikan dalam firman Tuhan bahwa firman Tuhan yang berisikan ajaran untuk menegur, untuk memperbaiki kesalahan, ini juga kita harus lakukan kepada orang-orang yang pernah dan melakukan kejahatan, penganiayaan terhadap diri kita. Bukan hanya mendoakan mereka supaya mereka kembali baik, melainkan kita harus juga berani menegur mereka. Kita harus berani menasihati mereka, membimbing mereka untuk mereka kembali kepada jalan yang benar. Itu yang harus kita lakukan, sehingga mereka pun bisa kembali menjadi umat Allah yang diinginkan oleh Allah. 2 poin inilah Bapak, Ibu, dan Saudara harus kita lakukan. Lakukanlah kasih itu sepanjang masa seperti yang Tuhan lakukan. Tidak hanya dengan cara berdoa, tidak hanya dengan cara mengampuni saja, tetapi membimbing mereka dengan benar, dengan tegas, sesuai firman Allah, supaya mereka juga boleh sadar dan bertobat dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Berkati kami, ajari kami untuk tetap mengasihi Tuhan dengan tidak meninggalkan Tuhan setia dan taat kepada sesama kami, dengan menerima mereka kembali yang pernah melakukan kesalahan dan kejahatan kepada kami. Tuhan, kami menerima mereka, membimbing dan menuntun mereka dengan benar. Kalaupun mereka tetap jahat, Tuhan yang melakukan perkara terhadap mereka, menyatakan kehendak mereka supaya mereka tidak terus ada di dalam kejahatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam suka dan duka mereka, dalam kehidupan pribadi kekeluarga mereka, sebagai orang tua, sebagai anak semuanya. Kiranya Tuhan berkati hidup mereka. Begitu juga dengan gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja Immanuel Bung Karno Mataram, berkati supaya kami melakukan pelayanan didasarkan kasih Tuhan. Demikian yang kehidupan kami bersama masyarakat yang ada, begitu juga dengan Indonesia yang kami cintai, bahkan dunia yang ada. Tuhan berkati, karena Tuhan mengetahui bersama bagaimana kasih sesungguhnya itu yang sejati berasal daripada Tuhan sudah mulai lama menghilang dan tidak terasa dalam dunia ini. Oleh karena itu, pakailah kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menghadirkan kasih sesungguhnya, kasih yang sejati dari Tuhan untuk kami hadirkan di tengah dunia ini, Indonesia, bahkan kota desa yang kami tinggal, supaya mereka bisa hidup saling mengasihi sesuai ajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang pernah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah jemaat Tuhan disilakan berdiri setelah kita sudah mendengar firman Tuhan dan memberikan persembahan. Kini lakukanlah firman Tuhan di dalam kasih Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.